waktu kemarin kita sudah kasih tahu tentang bagaimana kita mengenal pribadi Tuhan dan yang kita sudah kasih tahu kemarin lupa lagi. Sifat-sifat Tuhan, baik Tuhannya orang Kristen maupun Tuhannya yang disembah oleh saudara Zuma itu. Oke. Atau ada topik lain mungkin? Begini, Bang, kalau saya sih ikut aja gitu. Oh, ikut aja, ya. Jadi artinya begini, kita ingin meyakinkan karena begini ya, karena kita kan memiliki satu pemahaman kepercayaan berbeda. Nah, oleh sebab itu dengan diskusi ini kita ingin mencari tahu sifat-sifat dari Tuhan yang masing-masing kita sembah, bagaimana sifat-sifat Tuhan kita dan apa kita mengenal Dia, dengan cara bagaimana kita mengenal Dia. Nah, itu yang kita diskusikan malam hari ini. Begitu. Sifat-sifatnya Tuhan, keberadaannya bagaimana, begitu. Supaya kita bisa melihat dan bukan saja hanya melihat, tetapi kita memahami adanya Tuhan yang sebenarnya. Itu maksud saya. Atau mungkin gini Bang Suma, maaf saya potong, apa gini aja, sifat-sifat Tuhan yang pantas disembah gitu dong Pak, jangan cuma sifat-sifat Tuhan saya, sifat-sifat Tuhan Anda, kan masing-masing mana yang benar, harusnya ada yang begituannya dong Pak. Oh ya, terserah. Gimana Bang Suma? Kalau cuma sifat-sifat Tuhan saja kan boleh. Terus apa nanti itunya ya kan, efeknya kalau sifat Tuhan saya begini, oke, sifat Tuhan ya begitu, apalah, terus apa ininya? Jadi mungkin sifat-sifat Tuhan mana yang layak disembah, kan mungkin begitu. Iya, bisa juga, terserah. Yang penting kita artinya kita harus intinya bahwa kita harus mendiskusikan keberadaan Tuhan itu, sekaligus dengan sifatnya. Nah, kalau adanya Tuhan, sifat-sifatnya ada, dan Dia yang pantas kita sembah, begitu. Iya. Gimana? Jadi temanya sifat-sifat Tuhan mana? Sifat Tuhan manakah yang layak disembah, gitu aja ya? Nah itu benar tuh, kan jadi dua arah jadinya. Iya. Jadi di sini bukan mencari siapa yang benar, tapi kita akan melihat dua arah ini. Ya, mana yang layak dan pantas untuk disembah, kan gitu. Iya, begitu. Nah, kita pindah room apa gimana nih? Ya, pindah room. Terserah. Kira-kira saya bisa ikut nimbrung nggak sih? Silahkan, boleh Pak. Kecuali ada STNK sama SIM. Ini Bang Suma. Menara siar siap-siap. Narasi ada Pak Jul ini. Ayo kita ke roomnya Mahabat TV Bang Khalid, silakan ke roomnya Bang Juma. Saya jaga gawang dulu. Ada penjaga gawangnya Pak. Oh ya. Menara siar Bang Juma juga udah on tuh, udah live. Sudah bisa? Iya, pindah ke roomnya, pindah ke roomnya Bang Zulkifli M. Abbas. Bang, lu pulang jam berapa, Bang? Kali 5, Pak. Kali 5.
Oke, mungkin sudah bisa dimulai. Ada moderator Yes. atau gimana? Kita Ya, TikTok bentar ya, aja. saya mempersiapkan diri ya, sebentar. Oke. Jadi TikTok aja ya. Apa pakai timer? Pakai timer 3 menit mungkin enggak, Bang? 5 menit kali, Bang. Jadi biar 5 menit kan 10 menit. Berarti 4 kali doang nih. Iya. Ya kan? Kalau 5 menit kan 10 menit. Kali 4, masing-masing 4 kali, udah 40 menit. Habis itu kita buka bersama lagi. Oke. Bentar ya. Saya di mobil soalnya, sebentar ya. Ini biasanya untuk tanya saja ya. Ini biasanya sebelum apa atau untuk mempersiapkan buka apa disiapkan di rumah atau beli begitu? Tergantung Pak, kalau jomblo beli Pak. Oh iya. Ini saya Ya sendiri kan. lagi masak sambil menggoreng. Yang benar. Menggoreng perasaan. Menggoreng perasaan, siap-siap menggoreng perasaan Anda semua. Masya Allah. Gimana Pak Deki? Ya, sebentar ya, baru masuk rumah soalnya. Kita juga terbatas waktu loh Pak, karena kami juga silakan. kalau di daerah Bang Suma mungkin 1 jam kurang sudah harus berbuka Pak. Iya. Untuk mempersingkat Oke. waktu. Boleh mulai aja. Gimana Bang Suma? Ya, Boleh? silakan. Boleh dibuka? Ya, boleh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan. Kemudian langsung saja kita akan mengikuti diskusi antara Ustadz Suma dan Bang Deki, Pak Medon, Pak Deki. Kali ini untuk yang kesekian kalinya, saya lupa 6 atau 7 kali nih, beliau ini berdiskusi. Tema kali ini akan membahas sifat-sifat Tuhan manakah yang layak untuk diibadahi, untuk disembah. Untuk mempersingkat waktu sambil Pak Deki mempersiapkan, silakan Bang Suma dimulai. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta taslim pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi materi pada sore hari ini adalah Tuhan manakah yang pantas untuk disembah, yang memiliki sifat layaknya sebagai pencipta alam semesta. Yang pertama di dalam ajaran agama Islam yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa umat Islam itu senantiasa ditopang oleh dalil-dalil di dalam kitabnya bernama Al-Quran, yang kemudian kitab inilah yang mengacu kepada eksistensi ketuhanan, di mana Tuhan yang umat Islam itu satu, tidak serupa dengan apapun. Nah, yang pertama, saya hanya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu jelas pencipta alam semesta, itu adalah tempat menjadi bergantungnya segala sesuatu di luar daripada dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh umat Islam itu adalah esensi sang pencipta alam semesta yang menjadi tempat bergantung, tempat meminta, tempat memohon, dan dirinya tidak pernah memohon kepada siapapun. Ini adalah salah satu kriteria yang dimiliki oleh Tuhan yang benar. Ya, jika ada Tuhan yang meminta kepada sesuatu selain dirinya, maka Tuhan yang berdoa kepada sesuatu selain dirinya itu adalah sembahan yang lemah dan membutuhkan sesuatu selain daripada dirinya. Dalam Al-Quran surah Fatir ya ayat 15 jelas dikatakan, wahai manusia, kalian adalah fakir. Apa makna fakir di sini di ayat ini? Fakir itu maksudnya adalah butuh, ya, kekurangan. Jadi membutuhkan. Siapa yang dibutuhkan? Allah yang maha suci lagi maha tinggi, sementara Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Al-Quran surah Fatir ayat 15. Yang kedua, sifat Tuhan yang benar itu adalah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jika ada Tuhan yang beranak, ada Tuhan yang bersisila, ada Tuhan yang mempunyai keturunan, ada Tuhan yang memiliki saudara, bibi, paman, ayah, ibu, kakek, dan seterusnya, pasti itu bukan Tuhan. Ya. Karena Tuhan tidak membutuhkan hal seperti itu. Tuhan itu tidak tergantung kepada apapun, tidak memiliki cicit, cucu, ayah, ibu, dan seterusnya. Di dalam surah Al-An'am ayat 101, Tuhan pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia memiliki seorang anak, padahal dia telah menciptakan segala sesuatu. Dan dia maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi yang kedua ini adalah Tuhannya umat Islam memiliki kriteria tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang ketiga, Tuhannya umat Islam ini adalah esensi yang tidak serupa dengan apapun. Dia tidak sama seperti manusia, dia tidak seperti matahari, dia tidak seperti apapun di luar daripada dirinya. Tidak ada makhluk yang serupa dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un. Di dalam surah Asy-Syura ayat 11, di situ dikatakan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ini kriteria ketiga di dalam ajaran agama Islam, bahwa tidak ada yang serupa dengan dirinya. Inilah hakikat Tuhan yang pasti dan akan berbeda dengan ciptaannya itu sendiri. Tuhan sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Yang terakhir dari saya, Tuhan yang umat Islam sembah itu adalah Tuhan yang satu, tidak membagi diri, ya, tidak bersekutu dengan apapun, mau itu disebut dengan Tuhan Anak, Tuhan Bapa, atau apapun itu. Tidak ada Tuhan, dialah satu-satunya. Sebagaimana yang tertera di dalam surah Al-Mu'minun ayat 91, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluknya yang diciptakannya masing-masing. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang Tuhan-Tuhan ini sifati. Maksudnya Allah maha suci dari sembahan-sembahan di luar daripada agama Islam yang Tuhan yang punya anak, punya sekutu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jika Tuhan lebih dari satu,
maka dunia ini akan hancur, dunia ini akan binasa. Kenapa? Karena Tuhan yang satu dan Tuhan yang lain itu akan saling mengklaim, akan memperlihatkan masing-masing keegoannya, bahwa akulah yang maha kuasa. Tuhan yang lain juga mengatakan akulah yang maha kuasa. Sehingga apa yang terjadi klaim antar Tuhan dengan Tuhan. Karena itulah kemudian Tuhan yang benar hanya satu, tidak ada yang lain. Ini pakai timer ya Bang? Kalau sudah selesai bilang aja nggak apa-apa. Oke, selesai. Lanjut. Oke, terima kasih Bang Sumah atas paparan dan opening statement-nya mengenai sifat-sifat Tuhan yang layak disembah. Kemudian silakan Pak Deki untuk memberikan juga sifat-sifat Tuhannya, Tuhan Anda, keyakinan Anda untuk memberikan sifat-sifatnya yang patut disembah. Silakan Pak Deki. Ya, halo. Ya, maksud saya di sini sifat-sifat ketuhanan itu sebentar ya. Sebentar. Tadi berbicara tentang ketuhanan itu esa. Jadi kalau bilang ketuhanan itu esa, di Alkitab juga mengatakan Tuhan itu esa. Jadi maksudnya di sini bahwa sifat-sifat Tuhan yang saya maksud ialah bagaimana sifat seperti yang saya katakan, sifat-sifat Tuhan itu yang maha kuasa, itu sifatnya, yang maha mulia, yang maha pengasih, maha sifat-sifatnya yang seperti maha kudus, maha suci, dan itu dilihat dari mana kita mengetahui bahwa Allah SWT itu memiliki sifat-sifat seperti itu. Misalnya maha kuasa, maha suci, maha pengasih, maha penyayang, dan sebagainya. Nah itu ya maksud saya tentang sifat-sifat. Dan itu yang kita bahas karena dengan adanya sifat-sifat itulah sehingga kita dapat mengerti bahwa Tuhan benar-benar ada dan kita bukan hanya menghayal, tetapi benar-benar kuasanya dinyatakan, kasihnya dinyatakan, begitu dengan kekudusannya juga dinyatakan. Itu maksudnya sifat-sifat ketuhanan. Jadi yang saya angkat ini maksudnya bukan keesaan, tetapi itu nanti kita bahas tentang ketuhanan, keesaan, tapi sifat-sifatnya yang dia miliki. Apakah sifat Tuhan yang kita bisa dapat melihatnya? Sebab kalau kita klaim bahwa Tuhan itu maha kuasa, tetapi kuasanya kita tidak tahu dilihat dari mana, itu contoh. Jadi misalnya kalau Tuhan itu maha suci, kesuciannya itu kita lihat dari mana, itu maksudnya. Jadi tolong Saudara Juma untuk jelaskan hal itu kepada kami supaya kami juga mengerti sifat-sifat Allah SWT itu dilihat dari mana. Itu demikian. Oke. Jadi mungkin ada salah persepsi nih. Jadi kami mensifati Allah ya seperti itu, bahwa Allah esa, bahwa Allah ini. Tapi kalau itu, jadi saya mungkin agak meluruskan. Jadi yang menurut Anda itu sifat-sifat Allah ya, kalau Allah itu maha esa, mana keesaannya? Kalau Allah itu maha kuasa, mana kuasanya? Mungkin begitu ya. Jadi maksudnya keesaan itu ya pasti ada itu. Tetapi maksudnya sifat Tuhan itu yang nampak itu ya Ustaz Suma dari mana? Ya, silakan Ustaz Suma di ini. Baik. Silakan. Jadi ketika kita berbicara mengenai esensi Sang Pencipta, maka kita harus rela ya membicarakan esensi yang tidak terlihat, esensi yang tidak terdengar. Karena ini adalah Sang Pencipta alam semesta. Jadi kalau kita mengatakan sifat Allah itu kita paksakan untuk menjadi wujud, ya, dilihat oleh mata, dirasa oleh tangan dan seterusnya, itu bukan Tuhan. Berarti kita merujuk kepada makhluk. Sementara Allah itu walau tidak terlihat, tidak nampak oleh mata, sebagaimana yang diajarkan juga oleh Yesus dan para nabi, bahwa Tuhan itu tidak terlihat, tidak nampak, tidak ada yang bisa melihatnya. Di dalam Islam, Allah itu salah satunya adalah wujud. Apa wujud itu? Wujud itu adalah bahasa Arab
artinya adalah ada dia. Nah, Allah itu wujud. Maksudnya Allah itu ada. Bagaimana membuktikan bahwa dia ada? Buktinya adalah alam semesta ini. Kalau tidak ada Tuhan, alam semesta ini tidak ada. Karena adanya alam semesta ini bukti bahwa adanya Tuhan yang telah menciptakan. Karena dia ada, maka dia wujud. Meski manusia tidak mampu untuk mengutarakannya. Seperti apa wujudnya, esensinya, penampakannya itu sendiri. Jadi wujud ini, itu merupakan esensi yang pasti ada. Esensi yang berdiri sendiri. Tidak diciptakan oleh siapapun. Tidak dikandung, tidak dilahirkan, tidak dibesarkan. Itu pasti, itu Tuhan. Itu Tuhan yang benar seperti itu. Tidak ada esensi pencipta selain daripada dia. Nah, sifat ini tercermin dalam firman Allah di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Seperti di dalam surah As-Sajdah ayat 4. Surah Taha ayat 14. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas tahtanya. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kalau di dalam surat Taha lain lagi. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Nah, pertanyaannya kemudian berasal dari orang-orang yang memaknai Tuhan itu harus nuzul, harus terlihat. Bagaimana umat Islam ini mengakui, menjelaskan bahwa Tuhan mereka itu ada, sementara mereka tidak pernah melihatnya. Secara tekstual furuf, satu, umat Islam sudah mengatakan, innani ana Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya kok. Nah, apakah kemudian kita mampu melihatnya? Tidak. Jangankan Allah. Kita melihat akal kita yang sudah kita imani ada saja, kita tidak mampu untuk melihatnya. Tapi dia ada. Begitupun udara. Udara itu ada, tapi apakah ada manusia yang mampu melihatnya? Tidak ada. Tidak bisa. Tidak ada manusia yang mampu melihatnya. Tapi udara itu ada. Begitulah Allah. Allah itu ada. Lawang udara saja ada, apalagi dia yang menciptakannya. Karena itulah kemudian ketika Anda berkata, mana sifat yang disifati itu? Apakah benar sifat suci itu seperti yang digambarkan oleh umat Islam? Betul. Tidak seperti Tuhan yang dibuat-buat. Tuhan yang dibuat-buat itu seperti misalnya, dia tidak suci. Dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Misalnya dia mengatakan gini, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba tidak mendengar mereka. Ini yang mengatakan ini pasti bukan Tuhan. Karena kenapa? Pada kenyataannya dia dilahirkan oleh manusia. Dan dia katakan, semua manusia yang hadir sebelum aku, yang ada sebelum aku, itu adalah pencuri dan perampok. Dengan kata lain, sang Tuhannya dari seberang ini mengakui bahwa dia dilahirkan oleh wanita yang pencuri dan perampok. Tidak pantas bagi Tuhan mengatakan hal-hal seperti ini. Kemudian, kalau ada Tuhan, ya, ada Tuhan yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian bisa diartikan sebagai sebuah kebohongan, maka itu bukan Tuhan. Contoh, di dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Tetapi dalam Yohanes 5 ayat 3:37, Yesus berkata, rupanya Bapa pun tidak pernah kamu lihat. Nah, terus dia mengatakan siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Tapi dibantah oleh perkataannya sendiri. Yohanes 5 ayat 37, di mana Yesus berkata, ya, rupa daripada Bapa atau Allah itu tidak pernah bisa kamu lihat. Tapi faktanya, di kesempatan yang sama dia mengatakan, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Nah, kalau ini diakui bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka dia akan tertampar dengan pernyataannya sendiri, bahwa rupa atau wajah atau muka atau penampakan dari Bapa tidak pernah kamu lihat, sementara dia katakan siapa yang melihat aku dia telah melihat Bapa. Atau kita ambil garis tengahnya, bahwa siapa yang melihat Yesus itu sama dengan melihat ajaran Yesus. Lalu kemudian di dalam Yohanes 10 ayat 8 dan Yohanes 14 ayat 11, di situ Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Karena itu Yesus sama dengan Tuhan menurut orang Kristen. Tetapi dalam Yohanes 14 ayat 8 Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini kalau kedua-duanya ini dituhankan, berarti dia sudah tidak suci.
Karena satu Tuhan kecil, satu Tuhan besar. Bapa lebih besar daripada aku. Kalau kedua-duanya ini adalah Tuhan, maka yang satu Tuhan kecil, yang satu Tuhan besar sudah lari dari kodrat ketuhanan yang saya katakan tadi. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha adil. Baca Yesaya 5 ayat 16. Demikian, silakan disangga. Oke, terima kasih Bang Juma. Silakan Bang Deki, tektok aja langsung. Ini kayaknya yang saya maksudnya ini sudah merembet kepada satu hal yang sebenarnya bukan tujuan diskusi kita, bahwa yang saya maksud ialah bagaimana caranya supaya saya meyakini bahwa Allah SWT itu memiliki kuasa. Bagaimana saya bisa diyakini supaya Allah SWT itu adalah maha suci, dan saya bisa lihat dari mana, dan saya bisa tahu dari mana, dan kalau ada, itu yang saya maksud, sifat-sifat, karena itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu ialah maha kuasa, pengasih, penyayang, dan maha suci. Dan ada banyak lagi. Tetapi di mana kemahasucian Allah SWT yang ada di dalam Quran dinyatakan untuk supaya diyakinkan kepada orang-orang cerdas. Sebab kalau saya mendengar perkataan Saudara Zuma itu bukan itu maksud saya. Maksud saya itu supaya sebagaimana Tuhan itu maha suci, maha kuasa, kita juga harus hidup di dalam kesucian. Misalnya contoh begitu. Nah, itu sifat-sifat kealahan SWT itu dilihat dari mana dan dicatat di mana, supaya misalnya ada yang pernah Tuhan atau Allah SWT nyatakan tentang kuasanya, tentang kasihnya, tentang kekudusannya itu, dan itu diturunkan kepada siapa dan siapa yang pernah mengalaminya, itu maksudnya. Itu sifat-sifat supaya kita bisa melihat sisi di mana kepercayaannya orang Muslim dan orang Kristen, kita bisa lihat perbedaannya, begitu. Demikian. Sahabat-sahabat di sini mungkin ada yang bisa lebih mengerucutkan apa yang dimaksud oleh Bang Deki. Berarti bukti sifat maha pengasihnya mana? Iya, soalnya begini. Sebentar, Pak Deki, sebentar. Jadi bukti yang diklaim Muslim maha perkasa, mana maha suci, mana kayak gitu. Oh ya, baik. Jadi di dalam Al-Quran Allah menerangkan dirinya di dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa malikul quddus. Jadi dia itu maha suci, maha kudus, ya. Terus dikatakan maha penyelamat. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Nah, yang dimaksud maha suci di dalam Islam, di dalam pemahaman ajaran agama Islam itu tentang Allah, ia maha suci dari hal-hal yang bisa dipersekutukan dengan dirinya, gitu loh. Dia maha suci dari sekutu-sekutu yang bisa menjadi Tuhan-Tuhan lain selain daripada dirinya. Tidak ada Tuhan selain dirinya. Makanya yang dikatakan ayat ini, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain dia. Berarti dia maha suci. Itu yang dimaksud. Tidak seperti Tuhan yang kemudian ada pendampingnya, Tuhan kecil, Tuhan junior, Tuhan senior, Tuhan sulung, dan seterusnya. Kalau di dalam Islam itu jelas dikatakan, Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain dia. Berarti dia suci dari Tuhan-Tuhanan. Dia maha suci dari sembahan-sembahan yang lain. Karena itulah kemudian saya katakan tadi, di dalam kriteria ketuhanan yang saya jabarkan kepada kita semua yang ada di sini, bahwa Allah itu ya tidak
memiliki anak tidak diperanakkan. Itu bukti kemahasuciannya. Terus yang kedua, tidak ada yang serupa dengan dirinya. Itu bukti kemahasuciannya. Dia tidak ternoda dengan apapun itu. Lalu kemudian dia menjadi tempat tergantungnya segala sesuatu. Tidak ada tempat menggantung selain dirinya. Nah, itulah maha kemahasuciannya dia. Tidak dipersekutukan dengan apapun. Dan yang terakhir, kemahasucian Allah itu dia Maha Esa, dia Ahad, dia Tunggal. Tidak ada Tuhan selain dirinya. Itulah yang dimaksud dengan kemahasucian dirinya. Maha suci dari sekutu-sekutu yang dipersekutukan oleh manusia terhadap dirinya. Oke. Boleh nggak saya tanya balik? Kalau di dalam ajaran agama Kristen, ada nggak Tuhan mereka itu Maha Suci? Kalau ada, coba Anda jabarkan, Maha Suci apa yang dimaksud? Oke, terima kasih. Saya akan baca ayatnya. Apa artinya suci? Suci itu sama dengan kudus. Suci itu atau kudus artinya tidak ada cacat dan celah. Nah, itu artinya suci atau kudus. Nah, di dalam firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 16, di sana dia berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini Petrus mengambil perkataan dari perkataan Tuhan pada waktu Tuhan ada di zaman-zaman para nabi. Nah, jadi kalau pada waktu di zaman para nabi, di zaman Taurat, Tuhan pernah mengatakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Itu kata Tuhan. Nah, arti dari kekudusan itu yaitu seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika, di 1 Tesalonika 4 ayat 3, ini tentang kekudusan. Dia berkata begini, karena inilah kehendak Tuhan, atau terjemahan lain, terjemahan Allah. Ya, saya lebih suka memakai kata Tuhan. Karena inilah kehendak Tuhan, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, itu yang dimaksud dengan kekudusan. Kekudusan itu yaitu kita menjauh dari segala hal-hal yang najis. Nah, itu yang dimaksud dengan kekudusan. Jadi kalau kita memandang kekudusan Tuhan secara mengatakan bahwa Tuhan itu tidak harus ada dua, itu bukan maksud tentang kekudusan. Tetapi kekudusan ini dimaksudkan ialah supaya hidup kita sebagaimana Tuhan itu Maha Kudus, maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Dalam kekudusan itu, Bang Diki, sorry, yang ada di dalam 1 Petrus 1:16 itu bahwa dia itu Maha Kudus, itu maksudnya Allah itu Maha Kudus seperti apa Anda membuktikannya? Kalau dia mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab ada tertulis kuduslah kamu karena aku kudus, itu maksudnya kayak mana? Kalau dikatakan dia kudus, kudus dari apa gitu? Kudus karena dia bersunat atau tidak bersunat, kudus atau apa? Coba Anda terangkan. Kekudusan itu sudah dimasukkan di dalam 10 hukum Taurat. Itu salah satu yang dikatakan di dalam hukum-hukum Taurat, yaitu kekudusan itu jangan dilanggar. Yaitu pertama, pokoknya di situ jangan kamu membunuh, jangan berdusta, jangan berzina, semua ada di situ. Itu hukum-hukum yang sudah ditulis tentang kekudusan. Jadi itu yang dimaksud dengan kekudusan. Kekudusan itu adalah hukum-hukum yang diberikan kepada manusia untuk supaya manusia memiliki akhlak yang baik dan memiliki satu pribadi yang sama dengan Tuhan, yang tidak ada celah. Itulah maksud kekudusan. Begitu. Maaf Bang Diki, jadi yang saya tanya ini adalah esensi pencipta. Esensi pencipta itu kemahakudusannya itu seperti apa gitu. Kalau yang Anda terangkan tentang 10 perintah Allah di dalam kitab Torah, ya justru itu adalah cerminan daripada kekudusan Allah. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku.
Arti dia satu-satunya Allah, seperti yang saya terangkan tadi. Jangan membuat patung untuk disembah, berarti dia tidak mau ada sembahan-sembahan lain. Makanya dia maha suci. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, ini adalah konsep di dalam Al-Quran. Saya sudah menerangkan kepada Bang Deki tadi, Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja. Terus dikatakan yasra'ukum fi laisa kamislihi syai' wa huwas samiu. Itu sudah, saya sudah terangkan itu. Sifat-sifat yang ada pada diri Allah itu saya sudah terangkan. Nah, kalau Anda menerangkan 10 hukum Torah, itu masuk kepada sifat-sifat Allah yang saya katakan tadi, tapi Anda mengatakan bukan sifat itu yang Anda maksud. Tapi giliran saya bertanya, sifat kudus di dalam ketuhanan Anda itu seperti apa? Ujung-ujungnya lari juga Anda ke dalam surah Fatir ini yang dituangkan di dalam 10 hukum ini. Saya pikir bahwa ketika Anda mengatakan lari kepada 10 hukum Torah, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Faktanya kan ada Yesus. Ada Yesus kan. Jangan membuat patung untuk disembah. Faktanya kan ada patung Yesus. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Faktanya kan ada sebutan Yesus. Kuduskanlah hari Sabat. Faktanya kan ada hari Minggu. Kan gitu. Hormatilah orang tuamu. Faktanya Yesus mengatakan orang tuanya pencuri dan perampok. Jangan membunuh. Faktanya Yesus dibunuh. Jangan berzina. Faktanya banyak hal-hal yang kemudian diceritakan dalam kitab Anda tentang persinahan. Jangan mencuri. Faktanya keledai tidak kembali sampai hari ini. Jadi kudus yang Anda maksud itu seperti apa? Ini yang perlu Anda terangkan. Makasih Bang Deki. Lanjut. Oke, ya. Jadi perkataan hukum Taurat itu adalah perkataan firman itu sendiri. Firman itu ialah firman yang telah datang menjadi manusia. Jadi kalau pada zaman Taurat Tuhan berkata jangan ada padamu Tuhan yang lain itu yaitu Baal. Baal itu ada berhala. Berhala itu adalah Tuhan, itu yang dimaksud. Jadi di dalam Taurat itu jangan ada Baal, itu Tuhan yang lain. Nah, oke Bang. Kemudian Bang, ini saya teruskan. Kemudian di Taurat bilang di sana jangan kamu membuat satu patung. Itu tidak boleh karena itu berhala. Nah, di dalam kekristenan tidak boleh ada orang membuat patung menyerupai apapun sekalipun seperti Yesus, tidak boleh. Karena itu sudah melanggar kekudusan. Nah, jadi kalau ada orang mendirikan patung walaupun menyerupai Yesus sendiri, itu tidak dibenarkan karena itu melanggar kekudusan. Kemudian membunuh. Nah, jadi artinya saya memberikan satu sifat-sifat ini, apakah sifat-sifat kekudusan itu diterapkan di dalam Quran kepada siapapun yang menerima perintah-perintah itu. Nah, karena kalau saya melihat tidak ada satupun yang pernah menerima satu kekudusan di dalam Quran, tapi kalau ada ya tolong jelaskan begitu. Kalau di Alkitab saya bisa jelaskan semua bahwa seperti kata 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus, itu kata Tuhan. Jadi iya benar. Itu 1 Petrus 1:16 kita udah paham, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya kan? Nah, kudus yang dimaksud ini apa? Ketika Allah mengatakan jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Nah, Yesus ini siapa? Apakah Yesus ini adalah Hasem? Apakah Yesus ini adalah Allah yang menciptakan alam semesta? Kan bukan. Tapi kenapa ada dia? Berarti sudah tidak kudus. Jangan membuat patung. Jangan membuat patung. Nah, kalau membuat patung aja dilarang, apalagi membuat Tuhan baru. Yesus itu bukan Allah. Allah itu bukan Yesus. Allah itu bukan manusia. Tapi Yesus itu adalah manusia. Kalau kemudian ada perkataan Yesus itu adalah firman, itu nggak masalah. Yang penting Yesus jangan dituhankan. Yesus adalah firman. Yesus adalah roh. Monggo, silakan. Tapi jangan dituhankan. Karena dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu hanyalah satu-satunya Allah yang benar. Yang diajarkan oleh Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Itu aja. Jadi kalau Anda berbicara mengenai kuduslah kamu, karena sesungguhnya Tuhanmu adalah kudus. Kudus yang Anda maksud itu apa? Lalu mandi junub aja kagak pernah, sunat aja tidak pernah, sujud kepada Allah, kepada Tuhan Sang Pencipta alam saja tidak pernah. Jadi kudus yang Anda maksud itu seperti apa gitu loh. Ini yang perlu dijelaskan. Silakan.
Jadi arti firman, saudara harus pahami tentang apa arti firman. Firman itu adalah kalimat. Kalimatullah kalau bahasa Arab. Artinya suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu sebelum dia menjadi manusia, dia sudah menyatakan itu sejak zaman Musa. Sebab jangankan zaman Musa, Yesus berkata sebelum Abraham jauh. Sebelum Musa ada, Abraham lebih jauh. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Berarti di mana letak Yesus mengatakan aku sudah ada. Itulah yang dikatakan firman. Jadi firman yang datang kepada Musa waktu itu, dialah Yesus yang belum menyatakan dirinya. Jadi jangan bilang bahwa Tuhan yang lain itu adalah Yesus. Karena Yesus yang sudah dinyatakan dalam dirinya, dia sama dengan firman yang menyatakan kepada Abraham dan kepada Musa. Jadi firman itu yang sudah ada, tetapi belum dinyatakan sebagai manusia supaya orang mengenal dan mengerti tentang arti kekudusan. Jadi kalau kita memahami tentang kekudusan tanpa dinyatakan, kita tidak akan mengerti. Oleh sebab itu firman yang sudah ada sejak sebelum Abraham, dialah firman, yaitu Yesus yang belum dinyatakan sebagai manusia. Oleh sebab itu saya katakan bahwa kekudusan yang dimaksud ialah di manakah utusan-utusannya memiliki kekudusan yang sebagaimana Allah itu kudus. Itu maksud saya. Seperti misalnya kekudusan yang diterima oleh setiap orang-orang pengutus yang diutus itu memiliki kekudusan. Itu maksudnya. Pak Deki sebentar, saya cuma mengingatkan Bang Suma 10 menit lagi akan berbuka waktu Makassar. Oke. Jadi mohon maaf. Oke. Mungkin apa nih closing statement atau gimana ya? Pada mau dilanjut babak berikutnya nih. Gimana? Oke, silakan. Ya, Bang Suma. Baik. Sedikit lagi ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu ada sebelum Abraham ada, itu dibantah oleh kitab Anda sendiri. Bagaimana kemudian Allah mengatakan Yeremia di dalam kitab Yeremia 1 ayat 5 misalnya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Ini luar biasa kan? Artinya sebelum Yeremia itu dikandung oleh ibunya, Yeremia itu sudah ada. Gagal Yesus ketika Anda jadikan dia Tuhan, karena Yohanes mengatakan bahwa aku ada sebelum ada Abraham. Nah, ini pernyataan Yohanes yang menceritakan tentang Yesus. Kalau Yeremia, ini Tuhan yang menjelaskan tentang Yeremia, bukan Yohanes. Berarti Yeremia berapa? Yeremia 1 ayat 5. Berarti keabsahan pengakuan tentang Yeremia ada sebelum dia dikandung oleh ibunya, itu jauh lebih valid daripada perkataan orang yang mengaku sebagai Yohanes. Yohanes berkata, Yesus berkata. Ya kan? Yesus berkata menurut Yohanes bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus, tapi dikutip oleh Yohanes. Keabsahannya masih diragukan. Tapi kalau Yeremia ayat 1 Yeremia 1 ayat 5 jelas yang mengatakan tentang Yeremia itu adalah Allah itu sendiri. Sebelum aku menciptakan engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau Yeremia. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau Yeremia. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa, wahai Yeremia. Itu jelas maknanya. Berarti apakah kalimat ada bermakna bahwa Yeremia itu sudah tercipta dalam suatu bentuk wujud? Tentu tidak. Demikian juga Yesus. Karena nanti Maria ngeden, baru Yesus itu ada. Berarti ini hanya berbicara mengenai praeksistensinya saja. Ajarannya saja. Maksudnya, ajaran Yesus, misi kedatangan Yesus, itu sudah diajarkan jauh sebelum Abraham itu ada. Artinya, Allah sudah memperkenalkan diri kepada Adam dan keturunannya, bahwa apa yang dibawa oleh Yesus kemudian adalah ajaran la ilaha illallah, mengajarkan kepada Bani Israel satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang telah mengutus aku. Artinya ajaran yang aku sampaikan hari ini pada abad pertama ini itu ajaran yang sudah ada sebelum Abraham ada, bukan fisik saya, bukan sayanya. Nah, kalau dikatakan oh tidak,
Maksudnya dia adalah Tuhan. Oh, tidak seperti itu. Kenapa? Dibantah Yesaya 43 ayat 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Sementara Yesus diproses, dibentuk, dibikin di dalam kandungan selama 9 bulan. Setelah komplit pembuatannya, pembentukannya, baru dia dilahirkan menjadi manusia. Setelah jadi manusia pun belum sempurna. Dia harus belajar merangkak, harus belajar berdiri, lalu kemudian nanti di usia 29 tahun, baru kemudian dianggap sebagai Tuhan. Masa bayi, dia bukan Tuhan. Berarti apa yang dikatakan aku ada sebelum Abraham ada, itu tertolak ketika itu dijadikan sebagai acuan untuk pembenaran ketuhanan. Belum lagi kalau kita lari ke Salomo. Salomo lebih hebat. Aku ada sebelum langit digariskan. Jauh lebih hebat Salomo itu. Jadi sifat kesucian daripada Allah Sang Pencipta alam semesta itu tidak bisa dinodai dengan embel-embel aku ada sebelum Abraham ada, lantas kemudian ada sekutu-sekutu Allah berupa manusia bernama Yesus. Itu bukan maha suci. Apalagi kalau dikatakan Tuhan itu maha kudus. Bang Deki, Tuhan itu maha kudus, tapi ternyata dia lahir, kemudian dia mati, ternoda, buang pipis dan seterusnya, itu sungguh tidak maha kudus. Jauh dari perspektif daripada maha kudus itu sendiri. Silakan. Jadi halo. konteksnya sudah lari, karena yang saya maksud yaitu kekudusan yang dimiliki oleh Tuhan disalurkan kepada pengikut-pengikutnya. Itu maksud saya. Kalau Tuhan itu kudus, berarti pengikut-pengikutnya juga harus kudus. Kudus dalam arti itu tidak cacat dan bercela di dalam satu kehidupan. Tetapi saya akan bantah tentang Yeremia. Di sana dia katakan Yeremia 5 itu, ya, tetapi jangan baca Yeremia 5, baca ayat 4. Di sana dia berkata, firman Tuhan datang kepadaku, kata Yeremia. Berarti siapakah firman itu? Firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri yang belum perkataan Tuhan atau perkataan Yesus yang sebelum dia menjadi manusia. Jadi firman ini sebentar Bang Diki sebentar. Ustaz Cuma setelah ini mau dilanjut apa tikat dulu Bang Cuma? Closing aja Bang, karena sedikit saya ingin mengutarakan 1 menit. Apa yang kemudian Pak Deki katakan kudus disalurkan kepada manusia, ini dia katakan Yeremia 1, dia hanya malu-malu aja mengatakan bahwa yang datang kepada Yeremia itu adalah Yesus dalam bentuk firman. Jadi itu sudah menyalahi daripada esensi. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi sebelum Yesus datang, firman itu sudah ada. Makanya Yesus berkata sebelum Abraham datang. Yesus itu bukan perkataan, Pak Deki. Yesus itu tercipta dari perkataan. Bukan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, itu salah. Kenapa? Yesus sendiri ketika dia datang ke muka bumi, apa yang dia katakan? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti masih ada firman lain daripada Yesus. Kalau Yesus itu adalah firman, berarti masih banyak Yesus yang lain. Ada berapa Yesus sih sebenarnya? Ya, jadi begini ya. Tuhan itu roh. Jadi kita tidak tahu Tuhan itu ada mulut atau tidak. Sebab dia roh. Tetapi dia berkuasa. Tetapi kalau Tuhan itu roh, kalau dia tidak ada mulut, berarti dia itu bukan Tuhan yang maha kuasa. Oleh sebab itu dengan firman-Nya itulah yang berasal dari mulutnya Tuhan dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Supaya orang mengerti bahasanya Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan yang sebelum jadi manusia ini dikatakan lewat utusan-utusan yang sebelumnya, ini adalah Yesus sendiri yang adalah mulut Tuhan sendiri dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, itulah sebabnya bahwa firman itu adalah perkataan Tuhan yang adalah roh dan dinyatakan di dalam kehidupan Yesus Kristus supaya manusia mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan yang adalah roh. Nah, kalau kita mau percaya kepada roh tanpa ada suara, tanpa ada perkataan, baik. Terakhir dari saya 1 menit. Langsung closing aja ya. Ya. Silakan Pak Cuma. Apapun yang Anda katakan itu tertolak oleh kitab Anda sendiri. Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau firman ini adalah Yesus, berarti Anda ingin mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap Yesus yang keluar dari mulut Allah.
Lalu kemudian di dalam Yesaya 55 ayat 44 ayat 11 Allah mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku sebelum menjadi apa yang aku inginkan. Berarti demikianlah firmanku, bukan berarti demikianlah Yesusku yang keluar dari mulutku. Apakah Yesus keluar dari mulut Tuhan? Tidak. Yesus keluar dari mulut rahimnya Maria. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Tuhan Anda kudus, tetapi Anda sendiri telah menodai ketuhanan Tuhan Anda dengan adanya manusia yang Anda katakan Tuhan, kemudian mati, dilahirkan, dan seterusnya, itu sudah gugur. Kemudian ketika Anda mengatakan Anda juga harus kudus, karena disalurkan kekudusan itu, tapi Anda tidak bersunat, Anda tidak pernah mandi junub, Anda tidak pernah menyembah kepada Allah yang satu-satunya Allah. Jadi kekudusan apa yang Anda katakan kudus? Sementara seluruh makanan yang diharamkan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama, itu Anda lahap semua. Jadi kudus yang Anda maksud itu, kudus yang tidak tahu seperti apa Anda untuk memahaminya. Demikian dari saya untuk sementara. Sahabat-sahabat yang ingin lanjut silakan. Bang Deki, mungkin kita bisa di lain waktu untuk menjelaskan materi ini semakin mendalam, karena saya suka materi ini. Tuhan itu Maha Kudus, dan kuduslah setiap orang yang mengikuti perintah-perintahnya, bukan malah bertolak belakang dengan kekudusannya itu sendiri. Demikian, terima kasih para sahabat yang ada di room ini, sahabat-sahabat yang ada di netizen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa Bang Zuma. Selamat berbuka puasa. Makasih Bang, makasih. Supaya Bang Deki tidak penasaran, silakan dilanjut. Di sini masih banyak masih banyak narasumber yang lain. Silakan. Pada intinya yang kita cari adalah bukan kemenangan, tapi adalah kebenaran. Monggo. Iya. Oke, Pak Deki. Halo. Ya, gimana? Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Yusuf. Gimana Pak Yusuf? Nah ya, sedikit ya, kebetulan saya menyimak tadi pembicaraan kawan Diki dengan Suma ya. Kebetulan saya juga tidak mengganggu apa yang mereka bincangkan. Tetapi yang saya amati, yang saya lihat bahwa mungkin bahwa pengertian baik di dalam Islam maupun di dalam Kristen tentang kekudusan itu sendiri tidak ada. Jangan ditanggapin Pak. Bang Jumanya nggak ada Pak. Bang Jumanya. Ya bukan ya. Kalau Bapak mau, kalau Bapak mau, dengan nanti diskusi aja dengan yang di sini. Jangan ditanggapin. Iya, Mahadeva. Kalau Pak Diki boleh. Kalau Pak Diki boleh. Iya, saya lihat begini, Tidak. Nanti aja Pak. Kalau Bang Jumanya sudah ada, ya. Nanti aja. Ya karena tadi kan gilirannya Bang Suma dengan Diki. Bagaimana kita mau memotong? Ya kan nggak sopan itu. Dengan yang baru aja Pak. Dengan yang baru aja kalau mau Pak. Soalnya Bang Jumanya nggak ada. Buka tema baru Pak Yusuf. Oh, mau buka tema baru? Iya, buka tema baru aja. Nah, bisa. Apa tema apa yang mau? Banyak kok, lawan yang lain banyak. Tapi tema baru juga kita udah mau buka-buka, siap-siap nih gitu, Pak. Oke, Pak, aku atur dulu, Pak. Aku mau siap-siap juga, Pak. Mau balik, ya kan? Iya. Ya begini, hanya sedikit menyimak. Kebetulan dari tadi nyimak sampai ngantuk. Jadi begini ya, tentang bagaimana juga dari kawan Diki tadi yang dari Kristen ini. Ya, memang saya lihat dalam pembicaraan ini bagaimana ketika ditanyakan ya kita harus secara pasti bisa mengatakan apa yang dimaksud kekudusan. Jangan ceramah Pak. Nanti aja di gereja. Assalamualaikum. Mau dengan si Dewa. Mau kita bicara apa mau bicara? Ada yang nyaut. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Pak, ada Pak Ustaz Sugi. Ada Pak Ustaz Sugi itu. Alhamdulillah. Ya apa yang mau dibicarakan? Terserah tuh sama Pak Ustaz Sugi tuh. Silakan Pak Ustaz. Oh iya, kebetulan ada Pak Ustaz Sugi. Kebetulan hari itu ketika berbicara dengan siapa itu ya, saya ada mendengar atau ini ya, kebetulan mendengar Ustadz Sugi mengatakan bahwa sampai saat ini tantangan dari Quran itu macam belum ada atau tidak ada yang bisa menanggapi tantangan Al-Quran tentang membuat surah itu ya. Ya, lanjut. Ya, betul kan? Iya, memang sayembara dari Allah seperti itu. Oh iya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Betul. Itu yang saya bilang begini ya.
Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba Muhammad, maka buatlah satu surah saja. Nah itu ya Pak. Lanjut Pak. Nah sekarang begini, ketika kita berhadapan dengan penemuan yang ada, itu bukan satu surah, 3. Birmingham itu. Kedua, nah itu orang Syiah, itu orang Syiah Pak, orang Syiah itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan hasil dari orang Syiah Pak itu. Bukan. Kami di sini sudah tahu Pak tulisan itu Pak. Tahu, saya tahu. Kalau misalkan mau ketemu tulisan itu jangan di Birmingham, jangan di Arab. Di mana? Di Arab. Di Arab. Iya. Hanya masalah penemuan itu di Birmingham kawan. Iya. Ini tidak ada hubungannya dengan Syiah ya. Ya, karena sebelum Muhammad pun sudah ada. Itu yang membuat Syiah Pak. Tetapi saya bisa membuktikan Pak. Saya bisa membuktikan kalau misalkan tahun 1928 di Porak-Porandakan saya bisa membuktikan itu. Ya. Itu saya sudah jauh kepada Anda bahwa dari segi bahasa. Bagaimana belum? 1928 apakah Indonesia menggunakan ejaan yang sempurna? Ayat-ayat yang dihilangkan gimana itu Pak? Bukan, saya tanya dulu kepada Anda, 1928 apakah bangsa Indonesia sudah menggunakan ejaan yang sempurna? Apakah Bible itu tahun 1928 itu dihilangkan? Ini yang saya bilang tidak, cara meruntuhkan itu seperti itu. Nah, justru di sini bahwa saya pun coba meruntuhkan Bapak gitu di sini. Gini, yang saya jelaskan begini ya, tentang penemuan di Birmingham. Itu ada bahkan sebelum Muhammad lahir. Bagaimana orang Syiah? Itu ada sebelum Muhammad lahir kok. Bagaimana orang Syiah? Syiah ada setelah Islam. Sebelum Nabi Muhammad lahir. Al-Quran aja difirmankan pada saat Nabi Muhammad ada. Itu masalahnya. Nah, baru terus kamu gimana tahu. itu Pak? Kok bisa sih begitu Pak? Al-Qurannya ada, baru Nabi Muhammadnya belum ada. Gimana itu masalahnya? Itu masalahnya sekarang. Bukan itu masalah Bapak, bukan masalah saya. Begini deh Pak. Masalah Bapak itu Bapak. Bukan masalah saya. Ketika kita harus berpikir logik bahwa ketika dengan satu penemuan ini, apa yang kita bisa kaitkan dengan iman kita? Justru Bapak di sini berpikir logik Pak. Bapak tadi mengatakan Al-Quran penemuan di Birmingham itu ada sebelum Nabi Muhammad ada. Bagaimana mungkin Pak? Allah berfirman pada saat Nabi Muhammad ada Pak. Jelaskan itu jelas apa maksudnya? Maksudnya jelaskan? Ya, apa yang dibalik itu? Bukan penemuan dari mana? Sebalik itu bahwa ada kemungkinan Al-Quran mengutip dari naskah itu. Mengutip? Baru Anda paham? Anda paham maksud dari itu? Iya. Maksudnya itu Allah mencontek itu Pak. Allah mencontek. Ketika iman tidak dibarengi pengetahuan. Dari kitab Judaism itu betul. Begini Pak ini Pak Dewa, berarti Al-Quran yang ada di Inggris berarti berbahasa Arab. Bahasa Inggris. Dulu enggak. Orang Inggris dulu berbahasa Arab dong. Itu tulisan bahasa Arab. Bukan itu tulisan bahasa Arab ya, hanya diteliti. Oke, coba Bapak buka mana yang Bapak mendalilkan. Coba buktinya mana, Mak? Di Birmingham itu. Mungkin Arab Saudi udah ramai, Pak. Monggo. Bukan, ya nanti saya keluar lagi cari itu, tinggal klik saja di Birmingham. Ya betul, ini betul. Tinggal, karena itu Mahadewa jadi Al-Quran sebelum Nabi Muhammad SAW ada. Gimana? Terus ketemu di Inggris lagi. Ketemunya di Inggris. Itu makanya. Supaya bisa jadi bahan permenungan. Betul, saya nggak akan renung. Bapak yang renung, memang percaya Al-Quran itu. Bapak coba. Nabi Muhammad SAW orang Arab, tulisan Arab ya, betul. Di Inggris, di Eropa. Pak. Sekarang kita pikirnya begini ya. Nggak usah mikir begini Pak. Coba Bapak pikir. Itu tulisan Arab. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ian, kasih Bang Dewa selesaikan ini dengan Pak Yusuf ini Bang. Aku nyimak aja lah, aku nyimak. Lanjut Bang Dewa. Ya boleh. Ini rumit. Jadi di sinilah aneh ya. Dia mengatakan Al-Quran ada, Nabi Muhammad belum ada. Bingung. Bukan kok bingung begini. Ini Pak Yusuf. Kritis, ya. Bentar Pak Yusuf, sebaiknya Anda tunjukkan teksnya, terus kita kaji bersama-sama berdasarkan nahwu sorof, balaghah begitu. Saya lihat keluar dulu. Nah itu baru cocok Pak. Anda ngerti nggak nahwu sorof? Nanti kalau nggak ngerti gimana ngujinya ya? Bukan.
Oh, itu sudah karena Al-Quran itu sastranya tinggi. Dicek saja, tolong tunjukkan mana tagnya, kita uji bersama-sama. Ya. Tolong siapa yang bisa keluar itu ke Google, kita klik itu apa nama? Itu penemuan Birmingham itu sudah tahu itu. Bapak bisa buka sendiri Pak, bisa langsung. Hanya masalah saya pernah mengakses itu enggak keluar sih. Masih keluar dari ini. Kalau keluar bagaimana mau dialog? Kalau belum keluar Pak berarti belum dilahirkan Pak, itu saja. Ya bagaimana mungkin Bapak mau dialog, Bapak senjatanya aja ketinggalan kok. Ya begini Bapak mau bukan perang senjata ketinggalan. Ya masalah kan masih ada gigi. Kalau tidak ada peluru ya gigit-gigitan aja. Nah, gigit-gigitan itu Bapak aja gigit-gigitan bencong, Pak. Saya mah nggak mau gigit-gigitan. Enggak, itu hanya cerita saja. Bahas apa sih kok rumit kayak begini? Nanti bentar. Itu dia menemukan Al-Quran, katanya ada Al-Quran. Saya ini Mahadewa tambah-tambah ini saya pula. Perlu saya ingatkan, memang ada yang kayak mirip Al-Quran itu tulisan-tulisan raja, itu jimat-jimat orang tua dulu-dulu, orang-orang Arab dulu, itu tidak termasuk Al-Quran. Itu bukan itu. Begini untuk kawan ya, kita ini coba saja di Google itu, klik saja itu penemuan Birmingham, itu sudah keluar. Pak Yusuf semua. Itu Pak Yusuf masa nggak bisa keluar sih. Hari-hari itu, ya kalau keluar. Enggak, share, Bapak share sini. Langsung Bapak. Coba. Bentar. Caranya bagaimana? Coba share itu biji tuh, yang tengah tuh, share. Share. Share apa nih? Google Drive? Bukan Google Drive. Screen without root. Screen mana? Screen. Ada tuh screen ketiga di bawah. Ketiga di bawah. Oh, berarti saya punya nggak ada Microsoft. Nah, Google Drive, Box, foto, dokumen, screen. Screen. Nah, mana nggak keluar, Bapak? Mulai sekarang. Nah, bentar pula. Nah, Bapak keluar, ambil tuh Google Bapak. Iya. Google. Bentar. Ini butuh masa, nanti sempat kalian buka puasa lagi. Santai aja, Pak. Dan kami sudah pernah baca itu. Sudah pernah membaca juga. Saya pernah baca, dan itu salah makanya. Kalau pernah membaca ngapain terus saya cari-cari? Oh, justru di sini dibuktikan, Pak. Dibuktikan. Ayo, Pak, dibuktikan, Pak. Kita bahas sampai tuntas, Pak. Iya, nanti kita bahas isinya, Pak. 1928, Pak. Karena di kita sini ada bahas ahli isinya. bahasa Al-Quran. Bapak punya kemampuan enggak untuk bahas isinya? Pak, tulisan Al-Quran bukan pakai K, pakai Q. Hah? Pakai Q. Nah, sama saja saya kan Islam masalah. Nah, itu sudah kelihatan itu. Salam. Sudah bisa lihat baca-baca. Mas. Belum. Habis sudah saya screen tadi. Ini sudah lihat. Apa yang mau ditunjukkan dari ini? Iya, ini kan dah baru dari komen dunia Islam ya. Bisa tentang itu. Enggak, maksud saya yuk kita bahas isinya apa, ini tulisan ini apa, Bapak harus bisa baca, kita kupas satu persatu. Baru bisa, Pak. Kalau cuma kayak gini gimana? Ya tadi minta bilang mana. Ini saya tunjukkan ini tahun. Iya. Maksud saya yuk kita kupas isinya. Bapak paham enggak isinya? Ya itu kan surah. Kalau enggak ini cuma menunjukin foto untuk apa? Bukan. Ini kan tulisan sahabat. Iya, itu tulisan dari atas. Ini kan tengok dunia Islam. Ini tentang orang Islam yang menulis tentang ini. Tetapi dari sini kamu lihat. Berasal dari tahun 568 sampai 645. Apa itu 568?
Itu di situ baca harus cermat. sahabat loh itu, bukan Al-Quran. Iya. Ini hisip ini. Nih tulisan sahabat nih. Iya, ini bagaimana? Coba lihat. Berasal dari tahun 568 sampai 645. Apa itu 568? Nah, terus? Muhammad lahir tahun berapa? Diduga tulisan sahabat. Bukan, Muhammad lahir tahun berapa? Ini diduga tulisan kan? sahabat ini. Sahabat siapa maksudnya? Hah? Iya, ini karena dia di. Ini 500 sebelum Masehi atau sesudah Masehi? Sesudah Masehi lah, masa itu. Atau 500 Hijriah? Ini tadi saya baca ini diduga ditulis oleh orang yang mengenal Muhammad. Dari mana bisa dikatakan sebelum ada Nabi Muhammad tuh? Coba dibaca dengan 568? Itu 568. Makanya itu salah nulis atau gimana itu? Karena tadi saya itu membaca di sini Pak ya. Ya, ini jelas di sini dikatakan itu ditulis oleh orang yang diperkirakan dikenal oleh yang mengenal Muhammadnya. Para peneliti memperkirakan fragmen manuskrip Al-Quran kuno yang ditemukan dan menjadi koleksi perpustakaan Universitas Birmingham Inggris berasal dari sebuah salinan teks yang tertua masih ada, yang ada bahkan para peneliti memperkirakan Al-Quran itu ditulis oleh seseorang yang mengenal Nabi Muhammad tuh. Oh, berarti sudah ada nabinya. Iya ini kalau nggak percaya nih. Dijelaskan di situ. Itu Hijriah. Fatal pembuktian. Fatal. Gimana melawan Hijriah itu? Mana kembali ke tadi ruang tadi. Saya pun nggak tahu lagi mana kembaliannya. Ke ruang kita tadi mana sih? Ada merahnya itu, stop. Merah. Stop screen, itu view option. Kembali. Nah itu. Kembali ke nih, biar saya tunjukkan nih apanya nih. Oke. Biar saya yang share screen ya. Gimana ditulis sebelum Nabi Muhammad kata Anda? Nih. Yang 568 itu apa? Ini. Para peneliti memperkirakan fragmen Al-Quran tertua itu ditulis seseorang yang mengenal Nabi Muhammad tuh. Tengok nih. Coba lihat dari hasil uji karbon. Coba lihat ya. Manuskrip Al-Quran tertua Birmingham diduga tulis oleh sahabat siapa ya? Sahabat Nabi Muhammad lah. Terus itu. Mana sih? Bawahnya. Iya terus jangan lompatkan itu tahun itu. Itu menunjukkan tahun uji karbon ya. Nah sekarang gini aja, kita mikir secara logis saja. Bagaimana mungkin sahabatnya sudah ada, tapi Nabi Muhammadnya belum ada. Ini gimana? Coba. Itu PR untuk kamu. Loh kok? Iya kok bisa jadi? Itu penulis yang error Pak. Yang lucu mah Bapak di sini. Ya kan Al-Quran diturunkan sama kepada Nabi Muhammad Pak. Nih ya. Nabi Muhammad ada. Oke, kita baca melalui penanggalan ya. Melalui penanggalan radio karbon menunjukkan fragmen Al-Quran yang dimiliki Universitas Birmingham Inggris itu setidaknya sudah berusia 1370 tahun. Nah, sementara antara Nabi Muhammad sampai sekarang berapa tahun, Pak? 1450-an ya. 1439. Nah, ini 1370 tahun. Hal itu menjadikan fragmen Al-Quran menjadi salah satu bentuk tulisan paling awal dari kitab suci Islam yang ada. Dari mana ditulis sebelum Nabi Muhammad itu dari mana, Pak? Penemuan uji karbon itu menunjukkan bahwa ini karbon nih, nah 1370 tahun. Nah gini Ustaz Sugi, itu kan yang 578 kan itu perkiraan, belum tahu tanggal pastinya tahun berapa. Nah itu namanya uji karbon, itu perkiraan dari ilmuwan. Itu hanya perkiraan. Iya, tapi ini nih ya. Ini ada tulisan 1370 tahun nih. Ini kan ya lebih tua Nabi Muhammad daripada ini. Nah, gini Ustaz Sugi, maksudnya yang dipermasalahkan sama Pak Yusuf itu kan 568 kan itu kan 568 Hijriah. Itu kan perkiraan. Lah itu perkiraan, Pak. Itu belum tahu tanggal pastinya. Itu kan perkiraan. Namanya uji karbon itu namanya perkiraan. Prediksi, asal tebak. Oh, asal tebak. Oh, uji karbon ini asal tebak. Gagal.
namanya uji karbon itu diprediksi karbon itu, oh ya hasil tebak diprediksi. Prediksi penanggalan atau penahunan itu pas tahunnya itu nggak tahu pasti. Itu namanya uji karbon. Ya, makanya ditulis sekitar 568 sama 620. Bapak paham kan namanya uji karbon? Itu 620-nya Hijriah apa Masehi? Itu Masehi kayaknya. Nih, nanti mempersiapkan buka puasa. Sementara itu Thomas meyakini orang yang sebentar Pak Yusuf, jangan dulu lari. Dulu jelaskan. Bentar. Oh ya, apa mau jelaskan apa tentang itu? Al-Quran. Orang yang benar-benar menulisnya mungkin sudah mengenal Nabi Muhammad. Dia mungkin melihatnya. Dia mungkin mendengarnya secara pribadi, kata Thomas. Nah, kata itu yang terpenting. Sebelum Nabi, gimana sih? Itu Ustaz Sugi yang terpenting, Bang Sugi. Bukan. Kamu lihat perhatikan baik-baik. Iya, lihat itu. Kita harus secara ini ya, secara apa? Melihat. Melihat apa yang telah diinformasikan, walaupun ini informasi. Bapak hanya berpatokan pada tahun 568, tapi Bapak tidak melihat ada sahabat. Itu semua diinformasikan oleh orang Islam untuk memperkuat apa yang menjadi argumennya. Tetapi ketika uji karbon ini dibuat, ini mau menunjukkan. Pak Yusuf. Ya. Yusuf, gini aja kayak karbon di Injil aja. Itu untuk perkiraan kekuatan tahun 400 gimana Bapak? 400. Iya betul itu. Itu mengiyakan. Iya betul. Tapi tahun 400 sesudah ada Yesus. Gimana? Iya memang itu karena kodeks ya, itu kodeks. Berarti bukan murid dong, bukan murid yang nulis. Itu kodeks itu. Iya, pasti. Penanggalan sudah dibukukan. Kayak gini, Bapak kan mempermasalahkan penanggalan itu penanggalan penulisan. Nanti itu bukan dari penulisan, bukan dari murid Yesus dong, gimana? Iya memang betul. Ya udah kan Bapak kan berarti kan murid Yesus itu. Berarti kitab itu bukan dari murid para Yesus. Itu orang lain yang nggak kenal. Ini salinan tentang kodeks ini yang istilahnya kodeks ini yang sudah lengkap seperti yang ada sekarang ya. Kodeks itu kodeks tahun 400. Tetapi papirus 52 itu tahun 120. Kita ngomong kodeks ayo. Apa itu? Apa mengerti kodeks? Ayo kita ngomong kodeks. Yang Anda katakan itu tentang kodeks. Iya. Berarti penulisannya kapan? Mana buktinya asli? Yang ditemukan itu. Yang itu apa? Kodeks genetik itu? Nah, itu salinan, Pak. Itu bukan penulisan asli dari murid. Begini kawan, kamu tahu arti kutipan artinya apa? Dia menyalin. Iya, Injilnya mana? Yang ditulis para murid itu mana? Injil yang ditulis para murid itu mana buktinya? Papirus 52. Papirus itu salinan lebih parah lagi, Pak. Apalagi kita PL. Apa itu papirus 52 yang Anda maksud? Ayo kita kok sampai PL? Bakal papirus lagi masuk papirus. Enggak jelas. Enggak jelas apa itu? Suara Anda enggak jelas. Suara-suara enggak jelas. Halo. Halo. Suara Anda. Ngomong apa lu, Ji? Kita ngomong aja ya. Kecil, suaranya kecil. Bang, adalah siapkan puasa. Siapkan buka puasa. Sebentar Pak, itu udah bukan jawabannya mengenai itu Pak. Ini semua butuhkan Mahadewa nih, mana? Buktikan. Bukan, saya kan gini Pak. Kalau misalkan buktikan dong tahun 1928 itu Pak. Ini saya contoh ini saya buktikan bahwa 1928 tidak pernah ada ya. Itu karena apa?
Kamu dengar dulu. Begini. Dengar dulu. Ketika kita membaca sesuatu. Begini Mahadewa. Tahun 1928 yang dibongkar itu sama Albert de Meyer. Itu kan apa istilahnya? Kami pun nggak tahu sih. Umat berakal kami itu, Pak. Walaupun bagaimanapun disembunyikan sama bapak gereja, tetapi kami sudah menemukan itu semua, Pak. Ya. Tahu. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh, Pak. Sepandai-pandainya simpan istri muda, akhirnya tua juga, Pak. Ini Mahadewa. Begini Mahadewa. Kamu dengar dulu, ketika saya mengatakan 1928, ketika Anda suguhkan itu, saya baru melihat, saya lihat kok ini terjemahan yang sudah disempurnakan. Ini berarti ada kesalahan. Kesalahan dari mana, Pak? Hal-hal gitu. Pak, tahun 2021 sekarang sampai tahun 2022 sekarang, Pak, pihak Vatikan Roma akan memporak-porandakan Bible, Pak. Aduh, ini lagi tahun Vatikan 2022 itu. sekarang nih, Pak nih, ya. Ini Vatikan kemarin ini saya berhubungan dengan saya loh. Sekarang diporak-porandakan lagi, Pak, ya. Apa memporak-porandakan apa? Ini sudah jelas kok, Bapak. Kemana aja kurang piknik, Pak? Kurang piknik, bukan? Lihat di YouTube, Pak. Ya, pihak Vatikan Roma akan memporak-porandakan isi Bible, Pak. Sekarang lagi mencari siapa orang yang punya kapasitas untuk merubah isi Bible itu. Luar biasa itu kitab suci dari katanya dari Tuhan, tetapi mau diporak-porandakan sama manusia. Wah, keren. Otoritasnya tinggi banget ya manusia ya, keren ya. Luar biasa. Masalah berita ini nggak pernah didengar orang Kristen masalah. Itu juga. Masalah entah sumber dari mana sih yang. Bapak kurang piknik, Bapak bener. Iya, masalahnya kalau piknik ke hal-hal yang sesat ya saya enggak lah. Ya justru itu ke hal-hal yang benar. Sudah Bapak sesat terus gitu. Saya kasih tahu tetap aja tambah sesat. Ya. Ini kita selesaikan dulu 1928. 1928. Itu apaan itu? Itu biasa begini, biasa mengatakan bahwa ada terjemahan versi 1928. Betul. Selamat berbuka ya, selamat berbuka Mahadewa. Jangan ketawa Mahadewa, selamat berbuka. Ya selamat Pak, selamat sesat juga Pak. Masa kita selamat berbuka dengan dia deh? Ya, Ustaz Sugi ya, selamat berbuka. Ya, selamat sesat Pak. Oke. Saya lagi di jalan ini. Oh iya. Sahur. Ya, selamat berbuka ya. Ya, Pak. Selamat sesat Pak. Oke Pak. Sampai di sini aja Pak Yusuf sama Pak Deki. Nanti, Jangan kemana-mana. Linknya udah kan, disimpan linknya. Nanti kesini lagi. Udah aja Pak Yusuf, ngobrol nih, saya lagi di jalan ini. Ya, oke. Coba santai aja. Baik, argumen. Yang kemarin yang kita bilang itu yang mau kirim banyak itu nggak jadi kita cuma mau kirim yang berapa orang ini. Apa sih? Mana? Kita ketemu di mana? Pak Yusuf, yang 1928 itu apaan? Baru Mostar ini. Apa itu? Tadi Pak Yusuf berbuka lagi. Masih ini berbuka dulu. Selamat berbuka. Nanti kita bahas. Isi Bible yang diporak-porandakan. Nanti kalau sudah dekat saya telepon ya. 1928, tampilkan saja 1928. Tampilkan. Mahadewa nggak buka Mahadewa? Belum buka lah di sini. Dia buka celana, Pak Yusuf, dia buka celana dia. Buka celana Mahadewa mah. Ya, habis buka puasa buka celana sudah. Habis terawih udah dendam nih. Ini Mahadewa. Ini aduh. Apa? Biasa deh itu Pak Yusuf, Mahadewa tak kebiasaan dia. Kalau habis buka pasti buka celana. Oke lah, selamat berbuka ya. Ya Pak ya. Oke. Mau kemana Pak Yusuf? Nanti aja dulu. Kita ngobrol. Iya. Ngobrol-ngobrol biasa saja, yang santai-santai Pak. Iya lah. Oke.